Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wajbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, amma ba'd. Shadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat zuhur yang kita insyaallah sama-sama dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, dan Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah, kita berkesempatan hadir pada siang hari ini setelah melaksanakan ibadah zuhur, sedikit muzakarah, taklim, dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan 12 Ramadan, dan alhamdulillah kita menjalankan ibadah Ramadan yang ke-12 hari ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan insyaallah kita dapat melaksanakan Ramadan kita ini dengan ibadah-ibadahnya yang lain dalam keadaan baik, dan insyaallah kita akan mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita membasahi lisan kita dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, di yaumil mahsyar, di akhirat nanti, adalah orang yang sering berselawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, dalam kesempatan yang singkat ini kita ingin berbagi ilmu barangkali, karena saya juga tidak lebih baik, saya juga tidak lebih dari segalanya, tapi insyaallah sesuai dengan kemampuan saya untuk berbagi ilmu. Ada ayat dalam Al-Quran, ayatnya sangat pendek sekali, berbicara tentang status harta kita. Nah, yang banyak persoalan umat saat ini adalah sebetulnya persoalan harta atau persoalan ekonomi. Nah, ini yang harus mungkin kita evaluasi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup ini ada maunya kita, ada maunya Allah gitu. Tapi yang lebih dominan tuh maunya kita daripada maunya Allah. Padahal yang menciptakan kita ini, yang menghidupkan kita ini Allah. Jadi kalau sudah Allah yang menghidupkan kita, kita ini makhluk, maka harus lebih banyak kita mengikuti maunya Allah daripada maunya kita. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kehidupan kita ini menjadi susah, menjadi gelisah, menjadi galau, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita lebih banyak peran kita daripada peran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Contoh salah satunya adalah harta. Ayat Al-Qur'an, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Jadi pendek ayatnya ini, tapi punya makna yang cukup besar, dan nanti ada turunan-turunannya yang sangat panjang untuk menjelaskan ayat ini. Apa artinya? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu, kata Allah. Siapa mereka itu? Mereka itu ya kita-kita ini, yang diciptakan oleh Allah. Wa fi amwalihim haqqun. Nah, ini yang jadi garis tebalnya itu adalah haqqun. Ada hak. Di dalam harta kita itu ada hak. Dia menggunakan isim nakiroh. Jadi memang betul-betul ini hakun itu betul-betul bukan punya kita.
Itu punya orang, hakun lisail, ada hak orang lain. Lisail, sail itu adalah mereka yang meminta, wal mahrum, mereka yang menerima apa adanya, mereka tidak mau meminta. Jadi di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Misalnya kita kerja dari pagi, ini masuk jam 6:30 sudah masuk, terus nanti pulangnya ditambah dengan lembur malam hari, terus nanti sampai 1 bulan terimalah kita gaji kita itu, maka di dalam gaji kita itu ada hak orang lain. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau saya yang ngomong, Pak, mungkin ketika misalnya Bapak lagi jalan-jalan, saya panggil misalnya Pak Yasin, Pak Yasin, ada apa Ustaz? Kira-kira gaji Pak Yasin ini berapa sebulan? Adalah Ustaz. Kira-kira aja lah berapa? Oh, sekitar 5 juta lah Ustaz. Nah, hati-hati ya Pak Yasin ya. Di dalam harta gaji Pak Yasin itu ada hak orang lain. Itu betul lah sikit Ustaz ngomong. Ini kan kerja saya Ustaz. Nah, ini kalau saya yang ngasih tahu. Ini sekarang yang ngasih tahu Allah. Wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka, harta kita ini dipastikan Allah buat aturan harus ada harta orang lain di sana. Nah, maka turunannya adalah lalu kita bertanya, gimana cara mengeluarkan harta kita tuh kok ada harta orang lain, itu masalahnya. Nah, kita tidak usah tanyakan kenapa Allah buat seperti itu. Kenapa ada harta orang lain? Kata Allah, harta itu kan kita sepakat bahwa kita dipinjamkan oleh Allah kan? Kira-kira kalau kita minjam di bank bikin aturan, kira-kira aturan kita atau aturan bank yang kita ikuti? Aturan bank, Pak, saya pinjam 100 juta. Berapa tahun? 5 tahun. Kira-kira kalau dihitung akumulasi sampai akhir 5 tahun tuh berapalah semuanya Pak? Ya sekitar 120 juta lah. Tidak bisa lah Pak. Nah, saya maunya 115-nya. Mau enggak Bang? Tak mau. Ketika Allah bilang wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dalam hartamu terdapat harta orang lain, ada hak orang lain, oh enggak bisa. Saya yang kerja ya Allah. Saya tak mau mengeluarkannya. Ya udah katakan aku pinjamkan kau harta. Kalau kau tak mau ya silakan, ya terserah nanti aku mau tarik ke pinjaman aku tarik separuh ke, aku tarik dikit ke gitu kan. Nah, makanya aturan Allah tetap berlaku. Gimana caranya untuk mengeluarkan hak orang lain? Maka Allah aturlah dia di dalam yang namanya zakat, ada infak, ada sedekah. Di dalam sedekah ini nanti ada hibah, ada wakaf, ada apa dan lain sebagainya. Nah, kalau dia zakat itu udah jelas kita ngitungnya Pak. Kan udah ada ketentuannya itu zakat. Kalau kita nyimpan harta nyimpan emas di rumah misalnya 85 gram dengan seharga berapa tuh kan? Nah, maka kita keluarkanlah 2,5%. Itu jelas. Nah, ini yang buat kita belum jelas atau tak jelas atau pura-pura tak jelas. Ini ada sesuatu yang memang tidak ada ketentuannya dari Allah secara detil. Kalau tadi zakat ada zakat harta, zakat fitrah. Ini tidak ada. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan dari apa-apa yang aku rezekikan. Kan? Nah, kira-kira kalau dapat motor rezeki enggak Pak Yasin? Motor rezeki ya, rumah rezeki, mobil rezeki. Kalau gitu kesimpulannya harus dikeluarkan infaknya. Tidak ada Pak dalam zakat infak mobil, tidak ada. Punya tanah 20 hektar, ada enggak zakat tanah? Tidak ada Pak. Yang ada zakat emas. Kalau nyimpan uang sebesar 85 gram, ada zakatnya. Nah, kalau yang ini tidak ada. Jadi anfiqu mimma razaqnakum. Setiap Allah rezekikan dan itu kau anggap itu rezeki, maka keluarkan. Gaji rezeki enggak? Keluar infaknya. Motor rezeki enggak? Keluar infaknya. Mobil, tanah yang kita miliki, dikira keluar enggak infaknya? Keluar.
Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita keluarkan. Nah, apa kata Rasulullah? Ketika harta hak orang lain itu tidak dikeluarkan, maka Allah pasti tarik. Pasti Allah tarik itu harta yang bukan milik kita. Kenapa? Karena waktu kita, sebelum kita dilahirkan, kita sudah kontrak dengan Allah. Apa kontraknya? Kontrak nyawa, kan? Kontrak rezeki, dan kontrak jodoh. Tapi Ustadz, saya nak nanyakan yang nomor 3. Oh, yang 2 saya udah tahu. Yang ketiga nih, kontrak jodoh. Karena sampai sekarang ada kawan saya belum dapat jodoh. Kan katanya udah ditentukan jodohnya. Yang dimaksud jodoh tuh jodoh dan tak ada jodohnya. Bukan jodoh tuh langsung berpasangan, bukan. Nah, jadi kita sudah kontrak dengan Allah. Nyawa kita sudah segitu, rezeki kita sudah segitu, dan harus dikeluarkan rezeki kita. Nah, kalau itu dianggap rezeki, maka harus kita keluarkan. Nah, jadi ketika kita punya gaji kita 5 juta, nah ini tidak ada ketentuannya mau dikeluarkan berapa persen, Pak. Cuma kalau kita mengacu pada zakat, maka ada 3 pilihan. Ada 2,5%, ada 5%, dan ada 10%, terserah kita. Cuman biasanya kebiasaan kita nih, Pak, kalau mau dikasih, pilihnya yang mana Pak kalau mau dikasih? Kalau misal diumumkan lah di kantor nih kan, saya mau membagikan nih sisa hasil usaha koperasi. Bapak-bapak maunya 10%, 5% atau 2,5%? Jawabannya? Jawabannya pasti 10%. Tapi ketika kantor mengumumkan, Pak, kita akan memberlakukan gaji bapak-bapak dan ibu-ibu ini, dan nanti kita masukkan karena kita sudah mendengar ceramah dari Ustadz kemarin. Jadi gaji kita ini harus dipotong. Baru nyebut dipotong, mata dah terjelar. Hah, dipotong? Apa lagi? Nah, belum lanjut. Jadi kalau dipotong 2,5%, dipotong 5%, atau dipotong 10%. Jawabannya saya yakin semua jawabannya 2,5%. Begitulah kita. Tapi insya Allah itu ketentuan, ya ketentuan zakat. Tapi ketentuan infak ini Pak tidak ada ketentuannya. Tapi kalau saya cenderung apapun yang kita miliki, yang ada rezekinya dengan kita dan kita anggap rezeki, itu pasti paling dikit ya. Itu sudah 2,5% itu udah pelit, medit, kedekut, garam tuku, masin, seke, keminting. Itu 2,5% itu udah itu. Apalagi di bawahnya. Beli mobil harganya Alphard berapa Pak? 2 miliar ya? Sekarang 1,9. Saya nengok-nengok ya Pak di YouTube tuh kali-kali gak bisa beli itu kan. Ternyata yang saya bisa beli itu yang di pasar pagi ya. Alphard enggak bisa, yang bisa Leopard ya. Itu paling murah. Nah, ketika kita beli itu harus keluar 2,5%. Allah Ustaz. 2 miliar Ustaz, kali 2,5% berapa Pak? Soalnya saya matematika saya agak kurang berapa? 45 juta. Ya sekitar 50 juta. Besar enggak kira-kira 50 juta Pak? Hah? Nah, kan kalau udah ngeluarkan pasti besar. Kalau ya, tapi harus dikeluarkan dan wajib anfiqu mimma razaqnakum, karena itu hak orang lain. Kalau tidak kita keluarkan, maka kita makan harta orang lain, Pak. Makanya makin mahal kehidupan kita ini, sebetulnya makin peluang untuk masuk surga. Makanya kata Rasulullah, yang berpeluang masuk surga itu duluan, itu orang kaya, Pak. Jadi kami ini cuma adalah nasib kami, Ustaz. Ya tinggal pikirkan masing-masing lah. Kalau saya juga nak mikir karena pusing, nggak Ustaz mikirkan ya kan? Nah, pikirkan masing-masing. Makanya Rasulullah bilang begitu. Kenapa? Karena kesempatan untuk bersedekah itu sangat luar biasa. Dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Apapun yang kau keluarkan di jalan Allah, pasti Allah ganti. Yang 50 juta tadi Allah ganti.
Kita kadang Pak kalau ditanya, Bapak-bapak, ibu-ibu beriman enggak dengan Al-Quran? Oh, jawabannya semangat Pak, beriman dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu berbunyi, belum tentu. Saya dukung sini, mohon maaf, saya bukan kampanye. Saya dukung sini, kau dukung, pokoknya itulah dia kata. Setelah dia ngomong, kenapa pula macam gini omongannya nih? Kan kita mulai gitu. Biasa Al-Quran juga kayak begitu. Kan? Nah, ketika Al-Quran ngomong tuh, apapun yang direzekikan oleh Allah kau keluarkan. Mau gaji, apa sekarang kalau di Pemda apa? TPP ya? TPP. Kalau kita di Kemenak tuh namanya tukin. Tunjangan kinerja. Bahasanya jak beda. Keluar semua Pak. Hak orang lain di sana. Kita beli rumah keluar, beli motor keluar, beli mobil keluar. Bahkan ada yang tanya gini. Kan saya Ustadz, tiap bulan itu kan udah keluar Ustaz. Udah keluar tiap bulan. Udah keluar tuh dari infak dari gaji saya. Tapi alhamdulillah saya kumpulkan Ustaz, sedikit saya kumpulkan, alhamdulillah bisa beli mobil. Mobilnya infak lagi ke Ustaz. Saya tanya, mobil rezeki enggak? Rezeki. Kenapa? Karena ada orang yang pegawai negeri sama dengan kita juga tidak bisa beli mobil. Ada yang bisa beli mobil kan? Berarti mobil yang kita dapatkan itu rezeki. Keluarkan lagi karena ada hak orang lain di situ. Kok gitu? Ganda lah Ustaz. Ya soal ganda tidak usah dipikirkan. Ini aturan Allah. Allah mau minjamkan kita harta, semua harta dipinjamkan oleh Allah. Kalau kita ikuti Allah, insya Allah Allah akan menjaganya. Selesai. Nah cuma yang berat saya bilang tadi, yang persoalannya adalah ketika orang mau bersedekah tuh Pak, mau infak, mau sedekah itu jin itu ada 60 jin yang bergantung. Makanya kalau kita mau bersedekah tuh Pak, ulur tarik dia. Ketika kita nak gini, mereka yang 60 tuh narik gini Pak. Nah kalau tidak kuat tuh, tidak kuat, balik lagi dia Pak. Gila 60 Pak dengan satu kita cuma satu nih tangan kita, dia 60 narik Pak, tarik nih. Makin kuat kita masuk nih, makin kuat dia narik. Nah makanya banyak balik lagi dalam nantilah, itu dia nantilah, akhirnya lupa. Nah ini sebetulnya yang membuat kehidupan kita tak sadar sebetulnya. Kenapa saya punya harta banyak tapi masih bingung, masih susah, masih ini. Padahal apa yang nak saya beli bisa. Ternyata salah satunya kemungkinan masih ada harta orang lain yang melekat dalam harta kita. Nah oleh karena itu kan jangan kita marah. Misalnya kalau di kantor nih kan tadi misalnya ada dipotong 2,5%, tidak usah marah. Ada orang yang marah Pak. Ini nanti kita potong nih ya, 2,5% kita potong. Ngomel Pak dari pagi jejak siang. Sampai temu kawan itu lagi dia omongkan, temu kawan, inilah katanya gimana jak kantor tuh dipotong lagi 2,5%. Pusing kepala Pak, naik darahnya. Darahnya naik, kan? Kolesterolnya naik, tensi darahnya naik, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, setelah dihitung berapa bayarnya Pak? 600.000. Padahal dipotong tadi cuman 25.000. Tahu-tahu keluar 600. Masya Allah. Nah, kalau bisa sebenarnya kita berterima kasih kalau ada yang motongkan kita atau gaji kita di kantor. Biar tidak susah-susah kita ngitungnya lagi. Ya kan? Nah, apalagi dikelola Pak dengan ya barangkali badan amil zakat ke namanya kan gitu kan, dikelola itu insya Allah kita tidak susah-susah lagi, harta kita sudah dipotong. Ini kadang Pak mau memusyawarahkan itu panjang ceritanya, padahal cuma 25.000 sebulan. Ya Allah Akbar. Saya punya pondok, mohon maaf terakhir saya cerita, mudah-mudahan ada yang kepingin ke sana pondok saya punya santri hampir 450 orang, semuanya gratis. Belajarnya gratis, makannya gratis, mondoknya gratis di 4 pondok Pak. Ada di timur, ada di Parit Wagata, ada di Danau Sentarum, dan ada di Mempawah. Insya Allah kalau bapak-bapak yang saya sebutkan tadi itu, saya kira siapa tahulah kan balik ini kan habis saya ceramah nih mulai ngitung semua. Kemarin rumah belum dikeluarkan, mobil belum keluarkan.
InsyaAllah siap nerimanya lewat Pak Yasin. Boleh ya Pak Yasin ya? Boleh. Masya Allah. Bukan itu tuh. Ya ini sekedar intermezzo saja. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ada dialog ya Pak. Ada tanya? Tidak ada. Kalau ada yang mau tanya, bolehlah satu dua. Soalnya, ya, ya. Sekarang saya tanya, kira-kira ada enggak orang yang enggak membangun rumah? Ada kan? Berarti rezeki enggak kira-kira kalau kita lagi membangun rumah tuh? Rezeki. Cuma nanti cara ngitungnya setelah selesai. Nah, siapa tahu baru gak bangun rumah setengah, baru tiangnya jadi dah nak infak, itu enggak. Ya, jadi harus jadi dulu lah rumahnya baru dihitung. Insya Allah, oh ya Allah ternyata enak rumah yang kita tempati ini. Kenapa? Tapi ingat, yang kita tempati ini ada harta orang lain yang harus kita keluarkan. Tadi cuma mau ngitungnya 2,5% boleh, 5% boleh, 10% boleh. Bahkan di bawah itu pun boleh. Cuma tadi saya bilang kalau di bawah itu tidak tahu lagi bahasanya apa gitu. Kalau yang 2,5 jada pelit, medit, kedekut, gamtuk, di bawahnya tidak tahu lagi saya. Kecut dah kali namanya ya. Gitu. Baik, saya kira itu Pak ya, nanti ngitungnya setelah selesai rumahnya insyaallah. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Hanya sekali, Pak. Sekali. Karena itu masih kita pakai hanya sekali. Kecuali nanti kita ganti mobilnya. Karena ada orang yang mobilnya puluhan tahun, 20 tahun tak pernah ganti. Kalau ganti, maka ada harta lagi orang di situ. Kenapa? Karena itu rezeki dari Allah. Ada orang yang bisa ganti mobilnya, ada orang yang tak bisa ganti. Nah, cuman gantinya tergantung lah Ustaz. Ini gantinya bukan lebih bagus Ustaz, lebih bawah lagi kan hutang banyak, bayar hutang. Oh jangan, itu yang itu dah. Maksud infak malah kita bayar hutang yang penting. Jadi gitu, Pak ya. Sekali saja. Tetap tidak ada istilah kita alasan kredit, karena ada orang juga tak kredit pun tak bisa Pak. Kan tak kredit pun tak bisa. Jadi walaupun kredit tetap. Jadi boleh jadi karena kita keluarkan itu justru Allah tolong kredit kita. Allah yang bayarkan kredit kita. Kan? Misalnya kita beli motor tuh. Misalnya kita kredit 25 juta. Kan 25 juta kan 2,5% dari 25 hitunglah, udah enggak usah kita hitung nih ya. Nah, kita keluarkan, enggak apa-apa Pak, boleh jadi kita kredit motor itu Allah juga bantu. Siapa tahu Allah bantu dengan sehat, pekerjaan kita lancar, kan gitu. Cuman Allah menggantinya jangan ditunggu seperti yang kita ganti, yang kita berikan itu. Ada gak orang tanya, Pak, kata Ustadz kemarin ceramah, itu kalau kita bersedekah, kita infak Pak diganti sama Allah. Saya udah sebulan nih. Kemarin nyumbang 5 juta di masjid itu. Belum ada gantinya. Belum tahu diganti, bukan hanya sekedar 5 juta. Boleh jadi Allah ganti dengan nikmat sehat. Allah ganti dengan nikmat senang, gembira, dan lain sebagainya. Itulah cara Allah mengganti kita. Tidak usah kita tunggu Pak. Dengan ganti 5 juta langsung nanti gantinya sebesar ini gitu. InsyaAllah. Jadi kalau udah apa aturan Allah itu kita lakukan, terutama dengan harta nih Pak. Karena ngeri dengarnya nih Pak, harta itu kalau dia bukan hak kita, Allah pasti ambil. Itu loh, ngeri kita. Gimana Allah ngambilnya? Bisa dengan kebakaran, bisa dengan penyakit yang bertahun-tahun. Cuman nanti jangan pula pergi tempat kawan lama, kawan itu sakit, langsung dibilang sampai itulah ente. Berapa tahun dah ente sakit nih? 2 tahun dah, ya Allah, siksa rasanya. Itulah ente. Ustadz kemarin sama, rasa kok sakit lama ni biasa ada harta orang, ya ada usah, lalu berkelahi, lalu gitu tinju lah di situ kan. Itu hanya informasi saja, salah satunya. Begitu Pak, ya Pak. Ya. Masih ada satu lagi? Ya. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ramadan kemarin dari jemaah sebelumnya beberapa kita dari kesadaran, terus pas Ramadan terakhir ini hari Ahad kemarin itu Allah bersama malam di sana yang awalnya dulu 4 kakak sekarang sudah 100 kakak. Alhamdulillah. Insyaallah. Sebagai center mereka di sana.
Iya. Nah, jadi gini, muncul pertanyaannya begini kan, pertanyaannya itu begini. Boleh ke infak ya, infak dan zakat tuh sebenarnya saya mau nyampaikan tadi infak tuh yang nerima hanya 5 saja. Ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil, hanya 5. Jadi kalau bangun masjid tidak ada kan infak kan. Nah, gimana kalau yang tadi itu infak itu tapi ditempatkan di masjid karena memang di sana termasuk orang-orang yang tak mampu. Jadi kita membuatkan masjid itu membuatkan masjid orang yang tidak mampu. Nah, jadi kita sebetulnya kita berinfak dengan mereka yang tidak mampu, tapi itu langsung kita buatkan masjid. Sama dengan saya, sama. Jadi kalau ada yang zakat, ada yang apa, itu dapat kita bantukan di masjid. Tapi masjidnya adalah masjid santri. Jadi pada dasarnya kita memberikan santri itu, tapi santri itu nanti untuk dibangunkan ke masjid orang miskin istilahnya kan begitu ya. Nah, insyaallah. Jadi baik kan ini terakhir. Masih ada satu. Zakat mal. Iya, nanti waktu kita nyerahkan zakat kalau di pondok pesantren, itu harus kita kasih tahu bahwa ini Pak, yang saya serahkan ini adalah zakat. Maka zakat itu adalah karena pondok pesantren itu tidak semuanya orang kaya. Ada juga orang yang tidak mampu. Nah, gitu. Jadi uang itu dipergunakan dengan yang untuk membantu yang tidak mampu. Jadi jangan kita maknai mana ada pondok pesantren yang bisa nerima zakat ya kan. Tapi di dalam pondok tuh ada orang tak mampu. Apalagi kalau pondok saya Pak, kalau pondok saya memang tak ada yang mampu semua. Karena masuk di situ dengan syarat adalah membawa keterangan tak mampu dari kantor, dari lurah atau dari RT. Jadi semua yang ada di situ tidak mampu. Jadi makanya kami bisa menerima zakat itu langsung sana. Karena memang sana udah statusnya semua miskin, tak ada yang kaya. Gitu kan. Jadi, boleh. Nah, ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Jadi boleh kita memberikan, tapi kita utamakan yang muslim. Jadi jangan langsung tiba-tiba kita langsung datang ke situ, jangan. Nah, itu jangan langsung. Tapi kita utamakan dulu yang muslim. Setelah itu, kalau memang itu lebih dan memang itu yang harus memperhatikan, kalau bisa jangan kita pribadi langsung, kita kasih tahu bahwa di sana ada ada umat ya, ada umat lain yang memang masih memerlukan kita bantu. Kalau bisa dari ambil zakat. Nah, jadi boleh, ambil zakat itu boleh untuk yang ini, tapi bukan sengaja kita membagikannya gitu, tapi memang mereka betul-betul bantuan. Itulah sebetulnya, Pak. Itulah sebetulnya indahnya Islam. Jadi jangan kaku. Oh ini tidak boleh untuk orang nih, jangan. Itulah indahnya Islam. Islam tidak memandang ketika dia menolong, Islam tidak memandang lagi dia agama siapa, rasnya siapa, suku siapa, dan insya Allah bisa. Iya, sama zakat. Jadi tidak ada bedanya. Nanti zakat fitrah tidak usahlah kasih beras, dia kasih tidak usah, tidak ada bedanya. Kita nolong orang kan tidak mungkin dipilih-pilih, Pak. Dia perlu beras kok kita kasih duit, kan gitu. Nah, nanti malah duitnya dibelikan dengan yang lain. Kalau kasih beras, tentu mereka sudah bisa untuk masak, ya. Nah, insyaallah. Baik, sekira ini ya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Saya juga mohon maaf, saya hamba yang lemah dan mungkin ada kekurangan dan kelemahan. Mari kita sama-sama berdoa li qabuli hadhihi niyyah li kulli salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jama'atana ya Allah jama'atan marhumah wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.